Ledakan Amaya, kata-kata Hodak buat Persib Komebak bekuk Lion City Sailors. Persib Bandung memetik kemenangan mengesankan saat dijamu Lion City Sailors pada lanjutan grup FAFC Champions League 2, ACL, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Sempat tertinggal 2 gol dari The Protector, Maung Bandung sukses membalikkan kedudukan untuk menjadi kemenangan 3-2. Di balik kemenangan heroik itu, ternyata ada cerita menegangkan yang terjadi di ruang ganti Persib Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak bahkan tak bisa membendung amarah ketika anak asuhnya tertinggal 2 gol dari Lion City Sailors di babak pertama. Ledakan amarah Bojan Hodak itu dibagikan dalam akun YouTube Persib TV dilihat. Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, Bojan tak segan melampiaskan kemarahan karena kecewa dengan penampilan Maung Bandung saat berlaga di Jalan Besar Stadion, Singapura. Hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, video tersebut telah ditonton 379.000 orang dan menuai 2.187 komentar. Bojan awalnya memberikan arahan terlebih dahulu terhadap pemain Persib saat masih berada di hotel tempat anak asuhnya menginap. Dalam arahannya itu, Bojan mewanti-anti kekuatan Lion City Sailors. Instruksinya, Maung Bandung wajib mewaspadai serangan The Protector, terutama pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-45 hingga menit 55. Namun yang terjadi kemudian, Persib justru kebobolan melalui 2 gol Lion City Sailors di babak pertama. Gol tersebut dicetak Sawal Anwar pada menit ke-9 dan Maxime Lestien menit ke-23. Setelah turun minum, Bojan Hodak pun tak bisa menahan amarahnya. Di ruang ganti, dia kemudian melampiaskan kekecewaan karena Persib tak seharusnya kebobolan 2 gol di babak pertama. Kita seharusnya mengontrol permainan di 10 menit pertama, kata Bojan dalam video yang dibagikan akun YouTube Persib TV. Selalu umpan lambung, ketiga bek hanya berdiri melihat saja. Kalian seharusnya dapat membaca serangan mereka dan tidak perlu terjadi gol, ungkapnya. Saat amarah Bojan meledak-ledak, sejumlah pemain hanya bisa fokus mendengarkan arahan juru taktik asal Kroasia itu, Henhen Herdiana. Deddy Kusnandar sampai Rahmat Irianto sempat tertunduk lesu karena kecolongan 2 gol atas tim tuan rumah. Tapi kemudian, Bojan memberikan kalimat pengobar semangat bagi skuad Pangeran Biru. Dia meminta anak asuhnya untuk tampil lebih solid, dan jangan sampai kalah duel dalam perebutan bola melawan Lion City Sailors. Tidak ada perubahan di 15 menit pertama, semuanya tetap bermain. Harus lebih kompak di lini tengah, tegas Bojan. Jika kalian takut berduel, maka jangan bermain sepak bola. Kompetisi ini bukan seperti Liga Indonesia, ini jauh lebih baik dan lebih sulit, ucapnya. Ya, akan sulit, karena kita yang menyebabkan masalah pada diri kita sendiri, tapi masih dapat berubah. Ayo menangkan setiap duel dan setiap peluang, bicara dan bantu satu sama lain, tetap bersama, tandasnya. Di pertengahan babak kedua, Bojan Hodak akhirnya melakukan pergantian krusial yang berujung kemenangan. Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar dan Beckham Putra ditarik keluar dan diganti Mailson 5. Adam Alim, termasuk sang predator, David da Silva. Pergantian kembali dilakukan dengan menarik Henhen Herdiana dan memasukkan Robbie Darwish. Usai tampil kurang meyakinkan selama pertandingan. Masuknya 3 pemain bertipikal menyerang ini semakin menambah daya gedor Persib ke lini pertahanan lawan. Hasilnya,
David da Silva sukses mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-81 untuk memperkecil ketertinggalan, setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Saat kemenangan kubu tuan rumah sudah di depan mata, Persib rupanya menolak menyerah. Gol penyama kedudukan yang begitu dinantikan itu akhirnya tercipta melalui tendangan spektakuler Matteo Kocijan pada menit ke-90+3. Gol penyama kedudukan ini kemudian seolah meruntuhkan mental pemain Lion City Sailors. Tanpa kenal lelah, para pemain Persib akhirnya sukses membalikkan kedudukan melalui sontekan Tirondel Pino pada menit ke-90+5, sekaligus mengubah skor untuk kemenangan Persib 3-2 atas Lion City Sailors. Bagaimanapun kondisinya, pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers mengakui yang dia lakukan akhirnya bisa dieksekusi sesuai rencana. Persib pun kini masih menjaga asanya untuk lolos babak 16 besar di ACL 2. Perbedaannya dengan laga ini adalah kami memulai laga dengan sangat buruk. Semua pemain di babak pertama seolah tidak melakukan apa-apa dan pemain mereka itu bisa lebih baik dari kami, kata Bojan Hodak. Kemudian di babak kedua, kita mulai bermain seperti seharusnya. Dan yang bagus adalah kita tidak pernah menyerah. Ini adalah sesuatu yang tim ini memiliki. Saya senang kita kembali dan sekarang semuanya berjalan dengan normal, pungkasnya. Kiper timnas Filipina ungkap penyebab Persib sulit bersaing di kompetisi Asia. Penjaga gawang timnas Filipina, Kevin Ray Mendoza, mengakui Persib Bandung harus bersusah payah untuk bersaing di ajang AFC Champions League, ACL, musim 2024-2025. Setelah melewati 4 pertandingan, Persib Bandung akhirnya meraih kemenangan pertamanya di grup F ACL 2024-2025. Mereka sukses menggondol 3 poin dari markas wakil Singapura, Lion City Sailors. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kalang, Singapura, Jumat, tanggal 7 November tahun 2024, itu, Persib sempat tertinggal 2 gol dari tuan rumah. Namun, mereka bisa comeback karena membalas 3 gol pada babak kedua. Ini menjadi kemenangan pertama Persib di ajang ini. Kini, mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 4 poin dari 4 laga. Masih kalah dari wakil Thailand, Port FC, 9 poin, dan Lion City Sailors, 7 poin. Kevin Ray Mendoza mengakui, perjuangan Persib Bandung untuk bersaing bersama tim-tim Asia di ajang ini punya tingkat kesulitan yang tinggi. Itulah sebabnya, mereka harus pontang-panting menghadapi pesaingnya di grup F. Kevin Ray Mendoza menjadi satu-satunya pemain Persib yang punya rekam jejak apik di kancah Asia. Sebelumnya, dia pernah menggapai babak final di ajang Piala AFC 2022 bersama tim asal Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Jika dibandingkan dengan klub sebelumnya, ada beberapa perbedaan. Menurut Kevin, hambatan utama skuad Pangeran Biru untuk bisa bersaing ialah pengalaman. Sebab, terakhir kali Persib tampil di kancah ini ialah pada Piala AFC 2015. Perbedaannya, dahulu kompetisi di Asia tidak seperti sekarang. Saat ini formatnya berbeda. Namun, selebihnya sama saja. Bermain di level Asia akan selalu sulit, ujar Kevin dikutip dari kanal YouTube Persib. Terlebih bahwa Persib Bandung terhitung minim pengalaman mengikuti kejuaraan di level ini karena sudah tidak mengikuti kompetisi di Asia selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Ia menambahkan, sebetulnya, Persib membawa 2 modal besar untuk tampil di ACL 2024-2025. Selain Kevin Ray Mendoza, sang pelatih, Bojan Hodak, merupakan arsitek yang mengantarkan Kuala Lumpur City FC lolos ke final Piala AFC 2022. Namun, kurangnya pengalaman Persib menghadapi ajang Asia memang jadi hambatan. Salah satunya yakni jadwal pertandingan yang padat karena mereka harus tetap fokus bersaing di kompetisi domestik. Saya pikir, kurangnya pengalaman Persib Bandung berkompetisi di Asia membuat sedikit lebih sulit. Saya berharap, selanjutnya lebih banyak tim-tim yang berkesempatan tampil di level Asia, ujar kiper timnas Filipina itu.
Di tengah jadwal ACL2 musim ini, Persib juga harus mempertahankan posisinya di papan atas BRI Liga 1 2024/2025. Sejauh ini, mereka bisa tampil kokoh karena belum terkalahkan dan duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin. Penjaga gawang kelahiran Denmark ini menegaskan kesiapannya untuk membantu Persib bersaing di grup F ACL2 2024/2025. Apalagi, Maung Bandung masih punya 2 laga terakhir yang menentukan. Saya hanya berusaha tetap fokus dan menjaga satu mentalitas di pikiran saya bahwa setiap pertandingan itu sangat penting. Saya hanya berpikir untuk mendapatkan 3 poin dalam setiap laga, ujar Kevin. Sebagai penjaga gawang, saya juga selalu berusaha untuk mengukir clean sheet. Saya ingin tetap fokus. Bagi penjaga gawang, ini jauh lebih penting selain menjaga kondisi tubuh. Mentalitas juga harus selalu siap kapanpun, lanjutnya. Nasib Persib Bandung akan ditentukan lewat 2 pertandingan terakhir melawan Port FC, Thailand, dan Zhejiang FC, China. 2 laga ini bakal menjadi penentu nasib mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Mulai panas, Teco tolak permintaan tunda jadwal pelatih Persib, langsung dapat sindiran. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, bereaksi atas permintaan penundaan jadwal BRI Liga 1 oleh Persib Bandung. Pelatih yang karib disapa Teco tersebut tidak senang dengan keinginan pelatih Persib, Bojan Hodak, untuk menunda pertandingan. Setelah menang dramatis atas Lion City Sailor dalam lanjutan matchday keempat grup F Asia Champions League 2 di Jalan Besar Stadium, Singapura beberapa waktu lalu, pelatih Persib Bandung langsung meminta satu hal kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator BRI Liga 1 2024/2025. Bojan Hodak meminta agar PT LIB bisa menunda laga menghadapi Bali United dalam pekan ke-12 BRI Liga 1 pada tanggal 1 Desember mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Alasannya adalah Persib ingin fokus lolos dari fase grup ACL2 karena sebelum menghadapi Bali United, Persib akan bertandang ke markas klub yang dibela Asnawi Mangkualam, Port FC. Usai menghadapi Bali United, Persib akan menghadapi wakil China, Zhejiang di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 5 Desember. Menurut Teco, apa yang dialami Maung Bandung saat ini, pernah dialami Bali United di AFC Cup musim lalu. Bali United sempat mencoba untuk menunda pertandingan di BRI Liga 1 2024/2025. Namun PT LIB tidak mengizinkannya. Saya bersama Bali United di Liga 1 musim lalu juga punya situasi yang sama. Saat itu kami sedang berjuang di AFC Cup. Kami tidak punya persiapan yang cukup. Hanya ada waktu 3 hari saja. Kami waktu itu meminta ada perubahan jadwal di Liga 1. Tapi tidak ada perubahan, bebernya singkat. Situasi ini pun berbuntut panjang. Akun X dari Bali United pun ikut menyindir komentar Bojan Hodak tersebut. Ini bisa melecut Saywar sebelum pertandingan. Akun X resmi Bali United tersebut memberikan komentar terhadap unggahan Manchester City yang menang menghadapi Brighton dan Hove Albion. Bali United menuliskan bahwa pelatih Manchester City Pep Guardiola meminta kepada PT Liga Inggris Baru untuk menunda melawan Liverpool karena mencoba untuk menjaga asa lolos ke fase knockout UCL. Hingga Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, cuitan Bali United di X masih ramai diperbincangkan dan seakan menjadi sindiran sarkas kepada Persib Bandung dan Bojan Hodak. Lebih dari 1.600 komentar pun membanjiri cuitan tersebut dengan hampir menyentuh 1 juta kali orang yang melihat. Desakan sektor kritis Persib Bandung berpotensi dirombak, sempat jadi sorotan tajam Bobotoh, Ngarudetken. 1 titik lemah Persib Bandung kemungkinan akan ditambal lewat perombakan. Titik lemah ini berkali-kali jadi sorotan Bobotoh selama laga Persib Bandung, baik di Liga 1 2024/2025 maupun dalam pertandingan di ajang AFC Champions League 2. Persib Bandung diketahui menjalani 2 nasib berbeda bak langit dan bumi di 2 ajang tersebut.
Di Liga 1 2024/2025, Persib Bandung di atas angin, belum terkalahkan dalam 10 laga. Sementara di ACL 2, Maung Bandung justru sulit mendapat kemenangan. Persib baru meraih 1 kemenangan saat mengalahkan Lion City Sailors, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Selama laga, komposisi dan permainan Persib Bandung tak luput dari perhatian Bobotoh. Salah satu titik yang kerap menjadi sorotan adalah bek kanan. Bobotoh menilai, sektor bek kanan menjadi titik kritis Persib Bandung. Sektor bek kanan Persib Bandung menyisakan sosok Henhen Herdiana saja selama gelaran Liga 1 2024 ini. Beberapa pemain di luar posisi bek kanan seperti Kakang Rudianto hingga Robi Darwis pun belakangan dicoba oleh Bojan Hodak untuk mengisi pos tersebut. Namun, Bobotoh tampaknya belum puas dengan kedalaman skuad Persib Bandung di sektor bek kanan tersebut. Kini, beredar rumor bahwa Persib Bandung bakal memperkuat sektor bek kanan di paruh kedua Liga 1 2024 mendatang. Melansir dari unggahan media sosial pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024, Persib Bandung dikabarkan bakal mendatangkan pemain lokal untuk mengisi sektor bek kanan di paruh kedua musim ini. Untuk lokal, putaran 2 nanti Persib fokuskan mencari pemain berposisi bek kanan, tulis akun seputar gosip seputar sepak bola Indonesia tersebut. Meski belum diketahui siapa yang hendak dicari oleh Persib Bandung, namun Pangeran Biru sendiri memang sudah lama tak diperkuat bek kanan yang mumpuni. Terakhir, Persib Bandung sempat mendatangkan sosok Putu Gede dari Bayangkara FC untuk mengisi sektor bek kanan di Liga 1 2023 kemarin. Namun, Putu Gede tiba-tiba kembali ke Bayangkara FC dan membuat Persib Bandung belum memiliki bek kanan yang mumpuni dalam 2 musim terakhir. Sinyal positif kembalinya predator Persib Bandung, Bojan Hodak senang. Penyerang berbahaya milik Persib Bandung David Da Silva telah kembali. Top skor Liga 1 2023/24 itu mulai menemukan insting tajamnya setelah mengalami cedera. David mencetak gol ke gawang Lion City Sailors dalam ajang AFC Champions League, ACL, 2, yang membantu Persib comeback 3-2. Ini jadi sinyal positif untuk klub yang diasuh oleh pelatih Bojan Hodak. Dalam beberapa pertandingan, Persib tak bisa memaksimalkan tenaga David. Sebagai solusinya, mereka bertumpu kepada Dimas Drajat dan Ciro Alvis di lini depan. Hodak pun mengerti bagaimana kondisinya. David belum bugar sepenuhnya, karena itu saya baru memainkan dia selama 45 menit. Namun, dia bermain bagus melawan Lion pada 25-30 menit waktu yang diberikan. Dia melakukan tugas dengan baik, kata Hodak, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Hodak menilai normal dalam menghadapi kasus seperti David Da Silva. Pelatih asal Kroasia itu harus sabar dan telaten melakukan komunikasi personal dengan pemain maupun tim medis. Hal normal ketika striker yang lama menderita cedera dan saat kembali dia masih belum menemukan sentuhannya serta masih berpikir cedera itu akan menimpanya lagi, terang mantan pelatih Kuala Lumpur City itu. Hodak berharap David bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Bagaimanapun, ex-penggawa Persebaya Surabaya itu adalah mesin gol utama yang mencetak 30 gol musim lalu, dan menyabet gelar sepatu emas. David juga berkontribusi membawa tim kebanggaan Bobotoh ini meraih gelar juara. Saya harap David bisa kembali ke kondisi terbaik karena dia adalah pemain yang penting. Musim lalu, dia sempat tidak mencetak gol pada 7-8 laga, namun, ketika sudah mencetak gol, dia bisa mengoleksi 30 gol semusim, tandasnya. Ujung tombak Persib mulai kembali cetak gol di ACL 2. Ini janji dan kobar David Da Silva. Ujung tombak Persib Bandung, David Da Silva sukses menorehkan namanya kembali di papan skor pasca absen lama karena cedera.
Gol David da Silva dilesakkan ketika Persib Bandung berhadapan di laga tandang kontra Lion City Sailors lewat skor 3-2 di lanjutan AFC Champions League 2, ACL 2, di Stadion Jalan Besar, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. David da Silva berhasil mencetak gol bagi Persib Bandung di menit 82 dan mengawali harapan klub kesayangan Bobotoh itu mengejar ketertinggalan dari Lion City Sailors. Berkat gol David da Silva itulah, Persib Bandung sukses bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Saya sangat senang, ini tugas saya dan saya senang bisa membantu tim, ujar David da Silva dikutip Tribun Bali dari laman resmi klub, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Bagi David da Silva, kemenangan Persib atas Lion City tersebut membuka harapan klub asal Bandung tersebut lolos ke fase berikutnya. David da Silva pun berjanji untuk terus tampil maksimal bersama seluruh rekannya demi mengantarkan Persib Bandung meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Kami harus lolos ke babak berikutnya. Kami harus tetap tajam dan saya senang, semua merayakannya. Terima kasih Tuhan atas hasil ini, jelasnya. Diwartakan sebelumnya, jelang pekan 11 Liga 1 2024/2025, striker Persib Bandung David da Silva menandai comeback-nya dengan mencatatkan gol sekaligus jadi modal positif hadapi duel Persib vs Borneo. Ya, David da Silva baru-baru ini berhasil mencetak gol bagi Persib Bandung di laga AFC Champions League 2, ACL 2, dan membawa klub kesayangan Bobotoh bangkit menang 3-2 kontra Lion City Sailors. Gol yang berhasil dilesakkan David da Silva tersebut seolah menjadi penanda bangkitnya insting striker Persib Bandung jelang duel big match Persib vs Borneo FC. Sebagaimana diketahui, pelatih Bojan Hodak diketahui hanya mengandalkan Ciro Alvis dan Dimas Drajat ketika David da Silva menepi karena cedera. Hal itu pun turut berdampak pada kinerja lini depan klub kesayangan Bobotoh dan Bojan Hodak puh mafhum dengan kondisi tersebut. David belum bugar sepenuhnya, karena itu saya baru memainkan dia selama 45 menit. Tapi dia bermain bagus melawan Lion di 25-30 menit waktu yang diberikan, dia melakukan tugas dengan baik, ujar Bojan Hodak dinukil dari Liga Indonesia Baru, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Baginya normal dalam menghadapi kasus seperti David da Silva, Hodak harus bersabar dan telaten melakukan komunikasi dengan personal pemain maupun tim medis. Hal normal ketika striker yang lama menderita cedera dan saat kembali dia masih belum menemukan sentuhannya dan masih berpikir cedera itu akan menimpanya lagi, ujar juru racik yang sukses mengantar Persib raih trofi juara Liga 1 2023/2024 itu. Bojan Hodak pun berharap, David da Silva kembali tampil bertaji lagi bersama Persib Bandung. Pasalnya, striker asal Brasil itu pernah membuktikan sebagai mesin gol Persib Bandung musim lalu dengan torehan 30 gol. Bahkan David da Silva menyabat sepatu emas sekaligus mengantarkan Persib Bandung juara. Saya harap dia bisa kembali ke kondisi terbaik karena dia adalah pemain yang penting. Musim lalu dia sempat tidak mencetak gol di 7-8 laga. Tapi ketika sudah mencetak gol, dia bisa mengoleksi 30 gol semusim, katanya.